Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di pembelajaran fisika hari ini. Ya, kita mulai pembelajaran hari ini. Materinya adalah tentang gaya magnet. Jadi kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang apa kemarin? Listrik statis. Kemudian ada listrik arus searah. Kemudian yang ketiga ini adalah gaya magnet. Ya. Sebelum mulai pembelajaran, ada yang mau memimpin doa? Silahkan yang mau memimpin doa. Grup siap, doa mulai. Selesai. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita yang tadi kita panjatkan bisa menambah motivasi kita hari ini dalam melakukan pembelajaran fisika, ya. Oke, hari ini sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Sehat. Oh, oke, sehat ceria. Semangat. Semangat banget. Ada yang izin hari ini? Siapa namanya? Pando sama Alyasa. Ya, mudah-mudahan izin atau sakit? Hah? Oh ya, ada yang izin, ada yang alfa. Silakan nanti menghubungi wali kelas kok ada yang alfa biar dicari tahu ya kabarnya kemana gitu ya. Nah, alhamdulillah yang hadir di sini semuanya sehat. Mudah-mudahan kita bisa lancar melaksanakan pembelajaran hari ini. Ya. Ibu mau menjelaskan dulu terkait tujuan pembelajaran kita adalah ya ini ya, peserta didik atau kamu itu dapat menerapkan gaya magnet pada muatan bergerak dalam medan magnet. Jadi nanti kita melalui kegiatan praktikum, melalui virtual lab, kamu akan mengamati ketika ada sebuah partikel bermuatan ditembakkan ya. Kamu kalau main tembak-tembakan pakainya apa? Air? Ada yang masih tembak-tembakan pakainya kertas yang dikasih air? Masih ya. Namanya tembakan apa tuh? Papak dor. Nah ya. Hari ini kita nggak akan menembakkan itu lagi ya, sudah meningkat. Kita tembakannya adalah menggunakan partikel bermuatan. Jadi partikel yang bermuatan kita tembakkan dalam medan magnet. Nanti bentuknya lingkaran ataukah lurus kita akan cari tahu ya. Ini adalah tujuan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk mendukung itu, Ibu sudah sediakan LKPD yang juga Ibu share di Google Classroom. Bisa kamu akses di Classroom-nya. Dan juga sudah kamu miliki, masing-masing kelompok sudah punya untuk print out-nya ini ya, LKPD-nya ya. Oke. Nah, di sini nanti ada 4 aktivitas yang harus kamu lakukan ya. Apa saja boleh dibuka aktivitasnya? Ya. Aktivitas pertama adalah untuk mengetahui bentuk lintasan partikel bermuatan. Yang kedua, aktivitas kedua adalah mencari tahu hubungan antara gaya magnet dan medan magnet. Aktivitas ketiga, oke, kita akan mencari tahu tuh hubungan gaya magnet dan juga besar muatan partikel. Yang terakhir adalah kita akan cari tahu faktor-faktor apa saja nih yang mempengaruhi arah gaya magnet. Seperti kita ketahui bahwa yang namanya gaya, pernah bergaya? Kapan kamu bergaya? Oh, sekarang lagi bergaya. Oh, ketika foto ya. Nah, gaya itu muncul ketika ada dua medan magnet yang ketemu, baru muncul ada gaya. Nah, gaya itu adalah besaran vektor. Selain punya nilai, dia juga punya
arah. Jadi yang akan kita lakukan hari ini, kamu akan mencari tahu gaya itu apa, gaya magnet itu apa sih. Yang kedua, besarnya gaya magnet itu dipengaruhi oleh apa saja, gitu kan? Yang ketiga adalah arah gaya magnet itu ditentukan oleh apa. Bagaimana cara menentukan arahnya, begitu ya. Nah, dari keempat aktivitas itu nanti silahkan kalian berdiskusi di dalam kelompoknya. Kemudian nanti Ibu minta ada yang mempresentasikan di depan hasil diskusi kalian di dalam kelompok, begitu ya. Ya, tapi sebelum sampai ke sana, Ibu ingin tahu dulu nih, ya, karena Ibu tadi sudah share sebelumnya terkait LKPD, kira-kira sejauh mana sih kesiapan kamu untuk belajar hari ini? Maka Ibu sediakan ada satu kuis, ini dalam rangka mengetes, menguji seberapa siap kamu belajar fisika hari ini. Ya, boleh dibuka classroom-nya, Ibu sudah sediakan nih ada kuis. Nah, sudah join semua di sini? Silahkan Ibu mulai ya, kerjakan. Oke, terus berjalan, silahkan ya. Saya tutup dulu untuk peringkatnya kira-kira ya. Nanti yang ada di peringkat atas siapa? Oh, semakin itu ya, semakin naik tuh ya. Masya Allah. Oke, sudah selesai semua? Oke, masih saya tunggu. Saking waktunya kira berapa belum? Belum detik. Oke, sudah selesai semua? Sudah? Kita coba cek ya, siapa yang berada di peringkat teratas. Siapa kira-kira? Ya, ada yang mau mencalonkan diri? Kalau mencalonkan diri jadi peringkat pertama, kutunya banyak ya. Pengen ya jadi peringkat pertama ya. Oke, sudah ya. Saya akhiri. Masih ada yang naik.
Oke. Nah. Oke, the first is Indra mana dong? Tunjukkan wajahmu. Oke. Langsung masuk teknik UGM ya. Oke, terima kasih ya. Yang lain jangan kecewa. Nanti pertemuan berikutnya silakan berlomba lagi untuk menjadi the first gitu ya. Ya, sebelum kita masuk pembelajaran, ada satu ice breaking yang mau Ibu kasihkan. Jadi minta tolong kerjasamanya. Nanti jangan lupa konsen. Ibu minta tolong. Nah, dibagikan satu kelompok satu. Bu, kok cuma satu sih, Bu? Juga mending. Lebih buat saya. Oke, sudah dapat semua satu kelompoknya? Tiap kelompok sudah dapat? Ya, taruh di sana dulu. Nanti kamu saya kasih di belakang ya. Oke, terima kasih ya. Ice breakingnya namanya apa? Saya kasih ada clue-nya. Nanti saya pakai ada 4 hal. Yang pertama adalah sikut. Ini namanya apa ya? Jadi kalau sikut kamu kayak gini. Ya. Oh, jangan nonjok temannya gini dulu ya. Nah, kayak gini aja. Nah, ini sikut. Yang kedua, sekat. Buat tangannya jadi kayak gini. Ya, ini berarti sekat. Yang ketiga, sakit. Pegang perutnya. Kamu kalau sakit biasanya aduh kayak gitu kan ya. Sakit. Yang terakhir adalah sikat. Ambil jajannya. Oke? Nah. Sudah paham? Oke. Ulangi dulu. Sikat, sikut, ya, silakan boleh berdiri, tempatkan di posisi yang paling nyaman dan paling berpotensi ya. Oke, saya kasih aba-aba. Konsentrasi. Oke, sikut, sekat, sakit, sekat, sikut, sekat, sakit, sikat. Yang dapat jajannya apa tangannya. Ya, ternyata motivasi lapar itu lebih menggerakkan gitu ya. Iya. Oke, terima kasih ya. Masih semangat hari ini? Alhamdulillah. Silakan kita mulai diskusinya dengan LKPD-nya masing-masing ya. Saya jelaskan untuk aplikasinya. Nah, ini coba perhatikan aplikasi yang kamu buka. Silakan boleh dibuka menggunakan HP-nya masing-masing. Saya sudah share alamatnya di Google Classroom. Kalau kamu buka, maka penampakannya kayak gini, ya.
Ini adalah aplikasi yang namanya OP6 gitu ya. Interactive Basic Simulation. Nah, kita mau belajar tentang apa sih, Bu? Kita belajar tentang nih, boleh dibaca nih. Apa dibacanya ya? Charge particle in. Oh, sip ya. Charge particle in a magnetic field ya. Bagaimana perlakuannya ketika ada sebuah partikel yang termuati, partikel bermuatan, dia bergerak di dalam sebuah medan magnet. Silakan perhatikan di sini ada beberapa indikator yang bisa kita geser, boleh geser kanan, boleh geser kiri gitu ya. Nah, kalau ke kanan ya berarti tambah gede, kalau ke kiri berarti tambah kecil. Yang pertama ada mass, berarti massa. Yang kedua ada apa ini? Boleh dibaca di HP-nya masing-masing. Apa ini? Velocity. Yang simbolnya V itu apa? Kecepatan. Yang ketiga ada charge. Apa itu charge? Muatan. Yang terakhir ada magnetic field strength. Berarti kuat medan magnet. Nah, di sini kamu bisa satu lagi nih yang bisa kamu bagi tunjukkan. Ini namanya show radius. Berarti tunjukkan jari-jarinya berapa besarnya. Tinggal diklik aja. Nah, sebelahnya nanti muncul ada R sekian milimeter. Ya. Misal, saya punya partikel masanya misalkan ini, saya buat 5 kali 10 pangkat min 25 kilogram. Kecepatannya berapa? 7,5 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Muatannya berapa besarnya? 5 kali 10 pangkat min 16 kolom. Kuat medan magnetnya adalah 3 Tesla. Sekarang kalau saya tembakkan gimana yang terjadi? Klik start. Nah, saya kan nembak lurus ya. Nembaknya lurus nih. Tapi ternyata dia nggak bisa lari ke sini. Yang terjadi apa ini? Nah, bergerak melingkar. Silahkan kamu ikuti aktivitas sesuai dengan LKPD yang ada di depan kamu. Kamu baca, kemudian diikuti langkahnya dan diisi yang ada di situ. Begitu ya. Silakan nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ke Ibu. Kalau bisa diselesaikan di dalam kelompok itu jauh lebih baik. Tapi kalau tidak bisa silakan tanyakan ke Ibu gitu ya. Tadi dapatnya apa ya? Kesimpulan ya, Nok ya? Iya. Kesimpulannya nanti ini aja. Ini sama ini. Iya, ini. Ya, sama ini. Nanti kamu yang baca. Kalau kesimpulan nggak usah maju, nanti tetap tidak di sini aja. Nanti saya tanya siapa yang mau membacakan kesimpulan kegiatan hari ini. Nanti kamu tinggal berdiri terus bacakan. Ini aja. Gaya magnet berbanding lurus dan seterusnya. Ini bacanya F sama dengan Q dot V cross B. Iya. Kalau ini R sama dengan M kali V dibagi Q kali B. Gitu. Ya. Saya. Iya, sama ininya. Jawabannya saja. Ininya enggak perlu. Aktivitas 1. Aktivitas 1 itu disuruh gimana? Soalnya Kan bentuk lintasan partikel bermuatan, gitu kan? Itu kamu set kayak gini, masanya jadi 10.
Nah, terus Q-nya 10. Kan ini nak 10 nak. Ini nggak bisa. Bisa nggak bisa? Ini gimana sih? Oh 3. Oh. Nah, ditarik biar jadi 10. Ya. Masanya 10, Q-nya 10, V-nya 5, B-nya 2. Ini 10, Q-nya 10. Q itu ini loh. Gimana? Charge. Iya. 10. Ini V, V-nya berarti 5. 5. Iya 10. Ini kan kartu 5. Terus B-nya jadi 2. Iya apa? B itu medan magnet. Oke. Nah, sudah ya. Nanti kamu tembakan. Nah, ini amati pergerakan partikel bagaimana lintasannya. Ternyata lintasannya apa? Coba kalau kamu start. Ini nggak mau di 2 aku. Pelan-pelan. Nah udah. Nah, diklik start kan. Udah, itu lagi jalan. Nah, bentuknya apa tuh? Oh mengikat. Nah, berarti jawabannya apa? Amati pergerakan partikel bagaimana bentuk lintasannya. Sebenarnya lurus atau melingkar? Melingkar. Jawabannya ini. Paham? Nanti kamu baca. Ini juga dibaca. Ya. Nanti pertanyaannya ini dibaca, terus ini jawabannya. Gitu dong. Bisa? Bisa. Bisa ya. Nanti. Nanti ini baca ya Bu. Iya, dibaca. Tadi Ini jawabannya melingkar. supaya melingkar ya M10. Kami melakukan percobaan kan. Kamu sudah melakukan percobaan. M-nya 10, Q-nya 10, V-nya 5, B-nya 2 gitu kan. Dan Terus mendapati jawaban. ya ternyata setelah kami amati pergerakan partikel bentuk lintasannya adalah Melingkar. begitu. Terus ini dibaca. Ini pertanyaan baca. Udah. Ini Siapa yang nanya? Kamu bacain. Ada pertanyaan ini. Pertanyaan kegiatan 1. Oh, berarti itu kayak soal ya? Iya kan ini soal, ini jawaban. Oke, kayak gitu aja ya. Presentasi seperti biasa ya. Nanti ya biar 2 jam penuh soalnya ibu harus di syutingnya. Kamu tadi maju nggak ya Nok ya? Dapat jatah maju nggak? Ibu lewatnya mana ya? Jauh yo, lewatnya yuk. Suara saya masuk nggak? Suara saya tadi masuk nggak? Tadi suara saya masuk nggak? Masuk. Nyala ya, bener ya? Tadi dapat maju ya? Aktivitas 4. Nanti ini kamu jalankan dong. Ini, nih keterangannya ada di sini nih. Medan magnet positif artinya medan magnet menjauhi bidang. Jadi kalau menjauhi bidang, B-nya positif. Positif itu berarti ke kanan. Nah, ini namanya medan magnet menjauhi bidang. Paham ya, Nok? Nah, nanti kalau medan magnet yang satunya berarti menuju bidang, itu ketika negatif. Berarti ketika ini namanya menuju bidang. Menjauhi bidang itu berarti positif. Kalau menuju bidang berarti negatif. Gitu. Kayak gini. Nah, caranya kamu tinggal ngamati. Kalau menjauhi bidang, berarti kan tadi B-nya dibuat positif ya. Muatannya juga dibuat positif. Muatan mana? Ini kan? Muatan positif itu berarti di kanan. Kayak gini. Yang terjadi apa? Klik start. Mana, Nok? Mana lintasannya? Nggak ada, bukan coba. Jangan, Nok, itunya harus.
kecil banget, Nok. Clear dulu itu. Nah, coba. Ini masih positif ya? Iya. Oh, lah masanya kecil banget sih, nggak kelihatan loh. Nah, bentar. Kok lurus B-nya, mana B-nya? Muatannya apa sih, Nok? 0 ya? Sangat 0. Positif. Ini ya. Nah, kalau segini berarti searah atau berlawanan dengan arah jarum jam? Searah. Nah, maka jawabannya searah jarum jam ya. Sekarang menjauhi bidang berarti kan positif B-nya. Sekarang Q-nya jadikan negatif. Nah, jadikan negatif kayak gini. Ya. Lintasannya yang terjadi apa? Nah, ke atas kayak gini. Ini berarti searah atau berlawanan dengan arah jarum? Berlawanan dengan arah jarum jam. Begitu bisa ya. Ini tinggal dicoba-coba. Ini sudah jawabannya gitu. Nanti berarti kamu tinggal bacakan dari sini. Ya, ke sini sampai dengan udah. Hasilnya adalah ini. Gitu. Iya. Bisa ya? Aktivitas 3, Bu. Aktivitas 3. Aktivitas 3 itu, nah, coba dilihat. Sekarang kalau besar muatan partikelnya 10, Q-nya dibuat 10. Charge. Nah, charge-nya dibuat 10. Terus, Bu. 10 berarti ke kanan, no? Ini. Oh, Wah, tuh 10 kan? Tinggal di start. Oke, ini di. Nah, kayak gitu. Bisa? Bisa, Bu. Sekarang kalau dijadikan 5 Q-nya. Tadi waktu 10 berapa R-nya? Akhirnya 1,5. Nah, ini ditulis 1,5 mm. Ya. Terus nanti setelah jadi 5, jadikan 5 dong. Bu. Nah, di start. Nah, R-nya tambah gede nggak? Tambah gede, Bu. Nah, Iya. berarti tadinya berapa tadi? 1,5, sekarang jadi 3, Bu. berarti kan jadi lebih besar kan? Iya. Larger namanya. Nah, nanti kamu tinggal baca, terus ini pertanyaan. Sini coba. Oke? Siapa lagi? Oh, mau nanya. Oke. Aktivitas 1. Oke, aktivitas berapa ya, Nak? Aktivitas 2. Oke. Aktivitas 2 itu kamu disuruh mencari hubungan antara gaya magnet dan medan magnet. Kamu ubah medan magnetnya, jari-jarinya jadi berapa kayak gitu. Yang pertama kamu B-nya 2, ini sudah dibuat kayak gini. Masanya 10. Paling atas masa itu 10. Terus Q-nya 10. Q itu charge, no. Q itu charge. Nah, V-nya dibuat 5, velocity-nya. Terus B-nya dibuat 2. Oke, sudah? Klik start. Ya, sudah? Diklik startnya. Bentuknya kayak apa? Oh, sudah itu kan? Nah, sekarang kalau B-nya dibuat 2,5.
Dibuat 2,5 B-nya. Udah dibuat 2,5. Kalau sudah dibuat 2,5, diklik start lagi. Hmm? 4. Ini 2,5. Iya. Oke. Nah, berapa tuh R-nya, no? R-nya 2. Nah, ditulis 2,5 itu 2 ya. Terus ditulis ini 2. Terus kalau 5, B-nya diganti 5. Oke, klik start lagi. Nah, jadi berapa, no? Berapa? 1 mm ya. Jadi ternyata kalau B-nya 2,5 Tesla, jari-jari lintasannya berapa? 2 mm. Setelah B-nya dijadikan 5 Tesla, jari-jari lintasannya jadi berapa? 1 mm ya. Ini adalah hasil pengamatannya kamu. Ya kan? Nah, ini nanti kamu simpulkan pakai ini. Berarti semakin besar jari-jari lintasan, gaya sentripetalnya semakin besar apa semakin kecil? Kecil. Nih, bisa ya? Nah, terus nanti ini pertanyaan dibaca, terus dijawab. Ini. Oke? Baca kayak gitu. Ya. Tapi baca ini nggak nunjukin itu nggak contoh di HP. Nggak bisa. Contoh apa? Contoh yang di HP. Misalkan ininya positif kan searah nunjukin gitu. Nggak usah, nggak apa-apa. Kan anak-anak sudah punya ini juga kan? Iya. Nanti tinggal disuruh cross-check aja lewat aplikasinya mereka. Kalau medan magnetnya menjauhi, muatannya positif, ternyata arah partikelnya searah jarum jam kayak gitu dan seterusnya ya. Kalimat itu kayak gini. Oke, betul. Sudah berapa menit? Mulai. Kamu pelajari juga. Mau tanya yang mana? Kamu mau? Nggak tanya. Kenapa? Udah bisa semua. Bukan nggak bisa. Nah, nanti kamu pelajari yang ini. Nanti saya cek yang ini ya, kaidah tenang. Nah, kamu harus bisa. Nanti biar kalau ini kan sudah bisa. Ini tadi keluar ya. Di tes diagnostik ya. Ternyata jawabannya ini. Cara ini ya. Cara apa? Contoh, aktivitas 1 kan? Iya. Massa M yang paling atas jadikan 10. Oke. Q-nya, Q berarti charge. Berapa, Bu? 10. Udah. Nah, V-nya velocity 5. Ini aja. Gedein nih kau. Ini bisa sih. Ini bisa digeser. Wah, lawan. V-nya 5, B-nya 2. Dibuat kayak gini. Ininya berapa? Masanya 10. Oke, Q-nya 10. Q itu charge. Nah, V-nya 5. Oke. Nah, terus B-nya 2. Ini tuh. 2 itu negatif. Nah, klik start. Kecilkan, oh. Nah, bentuknya apa tuh?
Nah, lingkaran kan ya. Kalau saya punya layar ke sini kan dia kembali ke sana gitu. Padahal kamu kan nembaknya lurus pengennya. Tapi ternyata terjadi adalah geraknya melingkar. Kamu bisa ubah-ubah B-nya, misalkan kamu tambah gedein. Ininya Bu. Iya, tambah gede, di start lagi. Berubah nggak lintasannya? Enggak Bu. Masa? Ngelek gitu. Jangan kebesaran wes. Ini misalnya. Ada kok berubah kok. Ya, nggak kelihatan aja tadi. Iya Bu. Ya, sekarang kalau B-nya jadi negatif. Ya kan? Di start lagi. Jangan kecil no. Ah, kecil kan? Start lagi. Nah, kan lintasannya? Iya Bu. Gitu, ya. Mana penampakannya? Belum Bu. Ini dibuka dong. Minimal pakai ini. Masa 10 buat 10. Oke. Key itu charge. Nah. V itu velocity. 5. Charge-nya berapa? 10 itu. Nah, B-nya 2. B itu bawah. Magnetic field. Iya. Terus. Hop. Di start. Sana. Halo Bu. Enggak ada patah-patah langsung. Kecilkan, dikecilkan. Kabel layar. Sebentar lagi ya Bu. Nah, Alhamdulillah. nah kayak gitu. Kalau misalkan kamu ini jadikan negatif, B-nya start. Ke atas ya. Kamu jadikan ke sini, start. Itu Berubah kalau lagi ke kiri nggak? mengecil Bu. Kalau ke kanan Nah, membesar. kalau ke kiri apanya? Ke kiri. Di sini. Oh, ini nanti ada di aktivitas 4, kamu bisa ketahui. B itu ada 2 macam aktivitas 4 tuh. B, kalau B-nya positif itu namanya B menjauhi bidang. Oke, kalau B-nya negatif itu artinya dia menuju bidang. Nah, kalau B-nya menjauhi bidang terus muatannya positif, berarti charge-nya positif, B-nya positif, itu nanti arah partikelnya gimana? Kamu tinggal coba. B-nya positif, Q-nya positif kan? Iya. Nah, start. Arahnya kemana tuh? Di sini. Coba. Selain tuh. Teman-teman yang udah di sini. Orang. Enteng di sini. Logika Bu ini Bu. Makanya logika. Pulang lagi Bu. Harusnya bisa di. Nah, HP-nya itu penuh dengan kelembutan ya. Kenangan yang banyak ini Bu. Kenangannya banyak. Menang PL ya. Menang PL. Ini tadi positif nggak? Ini positif angkanya? Iya Bu. Oke, Q-nya juga positif. Ya tinggal di start aja. Ini kan? Iya. Kelihatan? Lihatin Bu. Cuma Bu kalau zoom. Aduh. Nah, sekarang kalau negatif, kamu ubah. Negatif belum? Sudah. Sudah. Q-nya positif kan? Masih tinggal start lagi. Nah, beda kan? Arahnya kemana? Ke atas Bu. Ke atas. Ke atas kalau kayak gini itu searah atau berlawanan dengan arah jarum jam? Nah, Aci pinter ya. Kadang-kadang itu pinter ya Aci. Ya, pinter terus Bu. Oh, pinter terus. Amin. Gara-gara selalu sarapan kalau pelajaran ibu ya.
Ya, oke. Sudah selesai semua? Ada berapa aktivitas tadi? 4 aktivitas ya. Nanti silahkan kelompok yang sudah selesai dan bisa mempresentasikan, nanti saya minta untuk mempresentasikan di depan 1 aktivitas saja ya. Jadi misalkan aktivitas 1 siapa, aktivitas 2 siapa gitu ya, biar semuanya kebagian nih kalau ingin mempresentasikan di depan ya. Oke, kita mulai dari aktivitas 1. Kelompok mana yang mau mempresentasikan? Ya, silahkan kelompok 2, betul. Ya, silahkan boleh maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil percobaan kami di aktivitas 1. Boleh, kalau kamu pengen perkenalan biar suaranya masuk. Perkenalkan, nama saya Ananda Satrio. Perkenalkan, nama saya Aswaliza. Perkenalkan, nama saya Artika Putrisari. Perkenalkan, nama saya Nabila Rosida. Ini bilang. Kita sudah melakukan percobaan dengan aplikasi interaktif fisik simulation. Dan kita sudah menemukan M-nya adalah 10, Q-nya 10, Vx-nya 5, B-nya 2. Dan setelah kita amati pergerakan partikel dan sudah menemukan bagaimana bentuk kelintasan partikelnya, yaitu melingkar. Informasi, bentuk lintasan gerak partikel mengalami perubahan karena adanya gaya yang bekerja saat partikel bermuatan melewati medan magnet. Jika partikel tidak bermuatan atau netral, maka partikel tidak akan mengalami perubahan lintasan gerak. Gaya yang bekerja saat partikel melewati medan magnet adalah gaya magnet. Ada sebuah pertanyaan dari kegiatan 1, yaitu bagaimana bentuk lintasan partikel muatan saat masuk ke dalam medan magnet. Apakah gaya magnetik yang bekerja pada partikel berfungsi sebagai gaya sentripetal? Elaborasi. Jawabannya yaitu ketika partikel bermuatan memasuki medan magnet, terjadi gerakan melingkar sehingga dapat disimpulkan bahwa gaya magnetik yang bekerja pada partikel berfungsi sebagai gaya sentripetal. Oke, terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan dong. Boleh kembali ke tempat. Boleh ditutup. Oke. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau apapun. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu hal yang bisa kita garis bawahi dari aktivitas 1 yang tadi juga sudah disampaikan oleh kelompok 2, bahwa kita bisa tahu ternyata gaya magnet itu apa, yaitu adalah gaya yang bekerja saat partikel melewati medan magnet. Apa itu gaya magnet? Gaya. Oke. Jadi kalau di sana partikelnya tidak bermuatan, bisa nggak dia mengalami gaya magnet?
Tadi tidak ya, ternyata jika partikelnya tidak bermuatan atau netral, ternyata partikel tidak akan mengalami perubahan lintasan gerak. Artinya dia tidak mengalami gaya Oke ya. Berikutnya adalah aktivitas 2. Siapa yang mau menyampaikan hasilnya? Good. Kelompok 1. Silahkan boleh maju ke depan ya. Pakai itu mic. Cek. Berarti artinya lebih besar apa lebih kecil? Oke. Silakan dimulai kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Adrian Fakrezi. Perkenalkan, nama saya Firdaus Mofiksyah. Perkenalkan, nama saya Friska Nur Laila. Perkenalkan, nama saya Rahma Aulia. Perkenalkan, nama saya Siti Hotimah. Kami di sini akan mempresentasikan aktivitas kedua, yaitu hubungan gaya magnet dan medan magnet. Set aplikasi sebagai berikut. Massa sama dengan 10, Q sama dengan 10, velocity sama dengan 5, B sama dengan 2. Untuk mempermudah pengamatan, pastikan tampilan diatur view from above. 2. Amati pergerakan partikel, catat hasil pengamatan ke dalam tabel. 3. Ulangi kegiatan dengan mengubah variabel medan magnet. Amati pergerakan partikel, catat hasil pengamatan ke dalam tabel. Hasil pengamatan. Ketika gaya magnet adalah 2,5 T, jari-jari lintasan partikel adalah 2 mm. Dan ketika medan magnet adalah 5 T, maka jari-jari lintasan partikel adalah 1 mm. Informasi karena gaya magnetik yang bekerja pada partikel menyebabkan lintasan berbentuk lingkaran maka dipastikan gaya magnetik yang bekerja juga berfungsi sebagai gaya sentripetal. Pada persamaan gaya sentripetal didapatkan persamaan V1 sama dengan M kuadrat 1R. Dengan demikian Fs sama dengan M V2 per R. Semakin besar jari-jari lintasan, maka gaya sentripetal yang bekerja semakin kecil. Ingat, gaya sentripetal sebanding dengan gaya magnet. Terdapat pertanyaan, yaitu dengan mengelaborasi hasil pengamatan dengan kesebandingan gaya magnetik dan gaya sentripetal, bagaimana hubungan antara gaya magnet dan medan magnet? Jawaban, ketika medan magnetik semakin besar, jari-jari semakin kecil, sehingga jari-jari berbanding terbalik dengan besar medan magnetik, karena jari-jari juga berbanding terbalik dengan gaya sentripetal atau gaya oleh magnet. Maka dapat dikatakan bahwa besar medan magnet sebanding dengan gaya magnet. Oke. Terima kasih kelompok 1. Tolong beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Boleh ditutup. Ya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi ada yang perlu diingat kata kelompok 1 ya terkait aktivitas 2 adalah bahwa ternyata yang menyebabkan
partikel bermuatan bergerak melingkar di dalam medan magnet adalah karena dia mengalami gaya yang namanya adalah gaya sentripetal. Gaya sentripetal adalah gaya yang membuat benda bergerak melingkar. Besarnya berapa? Yaitu Fe sama dengan mv kuadrat dibagi R. Oke, artinya gaya sentripetal itu sebanding dengan massa sebanding dengan kecepatan dan berbanding terbalik dengan jari-jari lintasannya. Oke. Nah, makanya bagaimana tadi kesimpulannya? Ternyata semakin besar jari-jari lintasannya, maka gaya sentripetalnya semakin kecil. Oke, terima kasih ya kelompok 1 ya. Oke, kita lanjutkan untuk aktivitas yang ketiga. Oke, kelompok mana nih yang mau maju? Ya, kelompok berarti kelompok 5. Silakan boleh maju kelompok 5. Itu di meja. Nah, Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kayak itu ya. Apa kalau yang Korea itu? Yang cowok-cowok berempat itu? Bibi. Ya, berdirinya kami di sini yaitu akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan aktivitas 3 yaitu hubungan gaya magnet dan besar muatan partikel. Sebelum kita memulai presentasi kami, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Ya, tenang dulu dong. Lee Min Ho lagi ngomong nih. Biar teman-teman pada mengenal kami yang berada di sini. Ya, perkenalkan, nama saya Abu Muhammad Sahal. Perkenalkan, nama saya Raditya Triharto. Perkenalkan, nama saya Indra Kasuma. Perkenalkan, nama saya Mario Bowo. Kegiatan. Langsung saja, kegiatan 3 hubungan gaya magnet dan besar muatan partikel. Oke, Pak. Pertama, aplikasi seperti kegiatan. 2. Untuk mengamati pengaruh besar muatan partikel terhadap gaya magnet. 2. Ulangi kegiatan dengan mengubah variabel besar muatan partikel. Amati pergerakan partikel, catat hasil pengamatan ke dalam tabel. Hasil pengamatan besar muatan partikel 10. Jari-jari lintas partikel 2,5 mm. 5. Besar muatan partikel 5. Jari-jari lintasan partikel larger 10 mm. Ya udah, apa ya? Ya, ada juga pertanyaan dari aktivitas 3 yaitu pertanyaannya dengan mengelaborasi hasil pengamatan dengan kesebandingan gaya magnetik dan gaya sentripetal, bagaimana hubungan antara gaya magnet dan besar muatan partikel. Jawabannya yaitu semakin kecil besar muatan partikel, jari-jari lintasan semakin besar sehingga besar muatan partikel berbalik dengan jari-jari lintasan. Karena jari-jari lintasan berbanding terbalik dengan gaya sentripetal atau gaya magnet, maka besar muatan berbanding lurus dengan gaya magnet. Itulah jawaban soal yang tadi. Mungkin begitu saja presentasi dari kami. Lebih baiknya acara akan saya tutup. Presentasi akan saya tutup. Itu kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini
ternyata K-pop juga bisa fisika ya. Nah, kita masuk nih aktivitas yang terakhir. Ada aktivitas berapa? Kelompok mana nih yang mau maju? Oke, kelompok berarti 6. Oke, silakan kelompok 6 maju. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami kegiatan 4 faktor yang mempengaruhi arah gaya magnet. Perkenalkan, nama saya Desi Nurtatin. Perkenalkan, nama saya Citra Bunga Aulia. Perkenalkan, nama saya Agnes Dewi. Perkenalkan, nama saya Ica Celsia. Arah gaya magnet akan mempengaruhi arah putaran partikel atau searah atau berlawanan arah jarum jam. Ya, di sini kami ada hasil 4 pengamatan. Yang pertama itu ketika medan magnet itu menjauhi bidang dan muatan dibuat positif, maka arah partikelnya akan searah jarum jam. Dan ketika medan magnetnya menjauhi bidang dan muatan dibuat negatif, maka arah partikel akan berlawanan arah jarum jam. Ketika menuju bidang muatan positif, arah partikelnya berlawanan jarum jam. Ketika medan magnet menuju bidang muatannya negatif, arah partikelnya searah jarum jam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya tadi yang sudah mempresentasikan hasilnya. Itu adalah hasil diskusi. Jadi tadi dari aktivitas yang keempat kita bisa melihat ada hasil, ada 2 arah medan magnet. Yang pertama adalah menjauhi bidang, yang kedua adalah mendekati atau menuju bidang. Bidang itu apa sih, Bu? Bidang itu ini bidang. Bidang bacanya kita. Kalau kamu nulisnya papan tulis, berarti bidang bacanya papan tulis. Kalau nulisnya pakai buku, berarti bidang bacanya buku. Kalau nulisnya pakai laptop, bidang bacanya laptop. Gitu. Itu yang namanya bidang itu. Nah, menjauhi bidang berarti dia keluar dari bidang ke sana. Itu namanya menjauhi bidang. Kalau mendekati atau menuju berarti nah begini. Silakan boleh dibuka, ada satu hal ini yang penting terkait arah gaya magnet. Kamu buka di LKPD halaman 12. Nah, sudah ada halaman 12. Ada gambar apakah di sana? Tangannya siapa? Kok ireng banget ya. Ya, yang masih punya tangan kanan dong, angkat tangannya. Ucapkan alhamdulillah. Tangannya masih bagus ya. Oke. Tolong dong tunjukkan dadahnya. Ya. Dah. Tolong ini dibagi jadi 2, jangan begini ya. Ini mah dadahnya Miss Universe nanti ya. Dibuka kayak gini. Tegak lurus antara ibu jari dengan keempat jari. Tegak lurus. Ana sing kaya kiye. 4 jari jadi 1, ibu jari tegak lurus. Nah, 4 jari itu menunjukkan arah apa? Boleh dilihat dong di situ. Menunjukkan apa dia? B. B itu apa? B. Medan magnet. Ibu jari menunjukkan siapa? V. V itu siapa? V. Kecepatan. Satu lagi, ada yang namanya apa? F. Kemana F? Keluar telapak tangan.
4 jari adalah B, ibu jari adalah V, F-nya keluar telapak tangan. Diulangi dong, 4 jari adalah B, ibu jari adalah V, F-nya keluar telapak tangan. Kita coba ya praktekkan mencari arah gaya magnet. Kalau ada B menuju bidang, mana menuju bidang? Yuk tunjukkan tangannya. B-nya menuju B. Nah, ini namanya menuju bidang. Oke, ada V. V-nya adalah ke atas. Berarti ibu jarinya kemana? Ke atas. Maka F-nya kemana? Kiri. Oke, good. Ke O. Sekali lagi. B-nya menuju B. V-nya ke A. Maka F-nya ke U. Sekarang kalau B-nya keluar bidang, menjauhi bidang, oke? V-nya ke bawah. Tunjukkan tangannya mana? Nah, F-nya kemana? Keluar bidang. Keluar, ini bidangmu. Keluar berarti kemana? Nah, ya bingung ya. Oke, maka F-nya kemana? F-nya? Hah? Ke? Saya cek nih. Kemana Nok? F-nya kemana? Oh, depan ya. Kamu pakai tangan kanan atau tangan kiri? Nah, suruhnya pakai kaidah tangan. Nah, kok angel temen kayak gini? Yo kamunya sih geser no, kamu nih. Nah, oh ya gampang kok. Nah, kamunya ke sini, hadapnya ke sana. Nah, enak ya. Nah, kemana F-nya? Ke U. Kok aja pada dipaksa muter-muter, kok pada encok ape ya? Bisa? Bisa. Oke, itu cara mencari. Oke, turunkan. Kok ya pada encok lah ya. Ya, itu cara mencari arah gaya magnet. Pakai aturan tangan. Bu, kalau pakai tangan kiri boleh nggak sih? Boleh nggak? Dosa. Ora apa-apa, tetap masuk surga ya. Boleh tangan kiri? Boleh, orang nggak dosa pakai tangan kiri, tapi harus berpikir terbalik. Kalau hasilnya ke kanan berarti asli nih. Oh, belum mikir molak-malik ngono? Maka paling enak pakai aturan tangan. Ya, enak ya. Dan kita harus syukuri ternyata masih punya tangan. Oke, alhamdulillah. Oke. Nah, ini sudah sampai di akhir nih. Tadi kita sudah melaksanakan percobaan, sudah diskusi, sudah presentasi. Kamu juga sudah tahu poin-poin penting dari 4 aktivitas itu. Maka nih, ya, kita tiba saatnya mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau menyampaikan kesimpulan? Oke, silahkan. Kita dengar ya kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulan pada materi hari ini yaitu gaya magnet berbanding lurus dengan medan magnet, mana partikel dan kecepatan partikel dalam hubungan M sama dengan I dot T cross D. Dengan menyatakan gaya magnet sebagai gaya sentrifugal, kita bisa dapatkan bahwa dari garis magnet berbanding terbalik dengan muatan partikel dan besar medan magnet dan berbanding lurus dengan massa partikel dan kecepatan partikel dalam hubungan F sama dengan M dikali V per Q dikali V. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Kesimpulan kita hari ini kita dapatkan 2 besaran. Yang pertama adalah besarnya gaya magnet. Ternyata besarnya gaya magnet atau F sama dengan apa tadi? Q dot V cross D.
B. Nah, ini adalah gaya magnet. Tadi di tes diagnostik ketemu ya sama ini. Yang kedua, ternyata besarnya jari-jari lintasan partikel bermuatan yang ditembakkan dalam medan magnet besarnya R sama dengan M kali V dibagi B dikalikan dengan Q. Oke, nah. Oke, terima kasih. Kita sudah bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ingat, nanti untuk pembelajaran berikutnya kita masih melanjutkan tentang gaya magnet lagi, tapi bukan pada muatan yang bergerak dalam medan magnet, melainkan pada kawat yang dialiri oleh arus listrik. Ya, tapi bahasannya masih sama tentang gaya magnet. Jadi nanti tolong materinya dibaca dulu. Ibu juga nanti tetap share LKPD yang harus kita pelajari di pertemuan berikutnya seperti biasa di dalam classroom. Jadi harus selalu update gitu ya. Oke. Di akhir pembelajaran Ibu ingin memberikan satu tes formatifnya, tapi biasa Ibu berikan di Google Classroom ya. Nanti bisa dikerjakan di sana. Kemudian jangan lupa hasilnya kamu sematkan di bagian komen. Terus dikirim, jangan lupa. Kalau cuma klik komentar tapi tidak disubmit ya Ibu nggak bisa menerima. Jadi tetap harus diklik submit atau kirim gitu ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini luar biasa. Ada yang mau menyampaikan nih pembelajaran kita hari ini bagaimana rasanya? Ya, pembelajaran kita tadi gimana nih? Gimana? Asik. Soalnya dapat apa tadi? Oh, dapat good. Nggak boleh sebut merek ya? Ya, oke. Cik, gimana Cik pembelajaran kita hari ini Cik? Oh, seru. Aci dapat apa Cik? Oh, nggak dapat apa aja seru ya, luar biasa. Nih Aci nggak dapat apa-apa aja seru. Nah, Cik pengen dapat apa lagi nggak Cik? Oh pengen, oke Ibu kasih ya. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini boleh dong ditutup dengan ice breaking yang tadi lagi. Nah sini kamu tak kasih bonus nanti, dibagikan lagi. Nah, satu-satu. Ini dia. Gak apa-apa banget. Oke, mudah-mudahan besok sikapnya katanya pakai iPhone 15 saya. Oke, ya tempatkan dirinya masing-masing dong. Oke, ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sakit. Sekut. Sakit. Sekat. Sekut. Sekat. Sakit. Ini mengacau ya. Itu suara-suara mengacau, makanya konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sikat. Ternyata ada Jackie Chan-nya ya. Ya. Oke, terima kasih untuk hari ini.
Jangan lupa tetap persiapkan untuk pertemuan kita berikutnya, gitu ya. Untuk hari ini Ibu tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.